Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap-siap untuk memulai kuliah ya. Ini masih 24 orang. Saya menyiapkan materi dulu sebentar. Apakah share screen saya sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat, Pak. Baik, kita mulai kuliah pada siang hari ini. Materi kuliah pada siang hari ini yang pertama adalah mekanika fluida, atau secara ringkas saya sebut sebagai fluida. Dan yang kedua adalah getaran dan gelombang. Langsung saja kita buka materi mekanika fluida, yang kalau mengacu ke buku acuan, buku pegangan, yaitu buku Fisika Dasar Serwe, maka itu ada di bab 14. Bab 14 isinya ada 7 subbab, terdiri dari pertama tekanan, yang kedua variasi tekanan oleh kedalaman, yang ketiga pengukuran tekanan, yang keempat gaya ke atas dan prinsip Archimedes, yang kelima dinamika fluida, yang keenam persamaan Bernoulli, dan yang ketujuh beberapa aplikasi dari dinamika fluida. Untuk menuju ke subbab tersebut, terlebih dahulu kita membaca pengantarnya yang menceritakan bahwa secara umum di dunia ini materi itu sebenarnya ada 3 keadaan, yaitu padat, cair, dan gas. Dan kemudian secara khusus ada materi tambahan, ya, ada bentuk yang keempat dari materi, yaitu plasma. Padat itu secara umum benda yang bentuknya selalu tetap, volumenya selalu tetap. Kemudian kalau cair, bentuknya tidak tetap, tapi volumenya tetap. Bentuknya yang tidak tetap itu secara umum zat cair itu akan mengikuti wadahnya. Air kalau diletakkan dalam gelas, maka bentuknya akan sama dengan gelas. Kalau
air yang ada di dalam gelas itu dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan berubah dari bentuk gelas menjadi bentuk botol. Jadi mengikuti wadahnya. Kemudian gas itu bentuknya tidak tetap, sifat-sifatnya seperti cair tadi, plus ditambah volumenya tidak tetap. Kalau zat cair tadi, kalau misalkan air ada di dalam gelas, volumenya misalkan 0,5 liter, dimasukkan ke dalam botol, volumenya juga tetap akan 0,5 liter, tetapi bentuknya berubah dari bentuk gelas jadi bentuk botol. Nah, kalau gas ini bentuknya secara umum juga mengikuti wadahnya, tetapi ditambah juga volumenya. Nah, ini volumenya itu tidak tetap. Dia mengikuti, kalau rumus yang umum itu mengikuti rumus yang itu nanti di termodinamika Anda akan pelajari, ada rumus PV sama dengan nRT. Jadi volume dari gas itu tergantung dari tekanan, tergantung dari suhu, dan juga tergantung dari materinya. Kemudian yang fase keempat atau jenis keempat dari materi itu adalah plasma. Plasma ini sebenarnya kumpulan dari ion-ion. Tapi plasma ini jarang disebut, ya. Karena plasma ini adalah suatu keadaan yang khusus. Secara umum memang kita biasanya yang kita pelajari baru padat, cair, dan gas. Jadi plasma ini anggap materi yang nanti sifatnya lanjut. Kemudian ini, kalau benda itu cair dan gas, itu kan benda yang molekul-molekulnya tersusun secara random dan saling berinteraksi dengan gaya kohesi yang sangat lemah. Gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antara benda yang sejenis. Lawannya gaya kohesi adalah gaya adhesi, gaya tarik-menarik antara benda yang beda, yang berlainan jenis. Nah, kalau gaya kohesinya lemah, itu yang secara umum menyebabkan benda cair itu menjadi volumenya tidak tetap. Kalau benda gas ini lebih lemah lagi gaya kohesinya, sehingga di samping bentuknya tidak tetap, dia juga akan menyebabkan volumenya tidak tetap juga. Secara umum, kalau benda yang bentuknya tidak tetap, pada benda cair, juga pada benda gas, bentuknya juga tidak tetap, itu secara umum benda tersebut biasanya mudah mengalir. Nah, kalau benda itu jadi bisa mudah mengalir, maka benda itu secara umum disebut sebagai fluida. Jadi, fluida ini adalah terdiri, ya, maksudnya secara umum fluida itu sebenarnya terdiri dari bisa cair, bisa gas. Fluida itu kalau berada dalam keadaan diam, nanti yang akan dipelajari itu terkait dengan tekanan. Tapi kalau fluida itu berada dalam keadaan bergerak, ini juga akan dipelajari tekanan. Tapi kalau tekanan yang di atas, tekanan yang fluida yang dalam keadaan diam itu dipelajari dalam hubungannya dengan fluida itu berhubungan dengan kerapatan dan kedalaman. Jadi rumus fluida ini ada hubungannya dengan kerapatan dan kedalaman. Kalau fluida itu diam atau fluida itu statis. Tapi kalau fluida itu bergerak, artinya fluida berada dalam keadaan dinamis. Yang dipelajari itu intinya juga tekanan, tetapi tekanan di sini adalah fungsi dari kerapatan dan kecepatan. Jadi yang menyebabkan perubahan tekanan itu kalau fluidanya bergerak itu lebih ke kerapatan dan kecepatan. Kedalaman sebenarnya juga mempengaruhi, tetapi karena pengaruh dari kerapatan dan kecepatan itu lebih besar, maka
kedalaman ini pengaruhnya jadi kadang tidak begitu terasa. Fluida diam disebut fluida statis, kalau fluida bergerak itu disebut sebagai fluida dinamis. Kalau ini yang atas fluida statis nanti akan dipelajari dengan menggunakan hukum Pascal. Kalau fluida dinamis itu akan dipelajari dengan menggunakan hukum Bernoulli. Kita lihat selanjutnya tekanan, pressure. Rumus umum tekanan itu P sama dengan F per A. P itu tekanan, F itu gaya, A itu luas. Gaya di sini adalah gaya yang tegak lurus bidang, sedangkan A itu luas permukaan bidang. Di rumus ini, P, tekanan, itu sebenarnya adalah besaran skalar. Tetapi P itu dirumuskan sebagai F per A. Nah, F ini gaya. F ini gaya. Sehingga dari rumus ini, maka orang akan bisa mendapatkan F itu sama dengan P kalikan A. F sama dengan tekanan kalikan luas. Karena F itu besaran vektor, dia di samping mempunyai nilai juga mempunyai arah, maka dengan demikian, ketika kita membicarakan masalah tekanan ini, kadang orang menyebutkan dia menekan ke arah mana. Jadi ada arah tekanan. Tapi arah di sini sebenarnya pengertiannya dalam tanda petik, sebenarnya arah itu lebih yang benar, yang benar itu sebenarnya arah dari gaya. Jadi ini secara implisit sebenarnya dimaksudkan kalau orang menyebut tekanan arahnya kemana itu sebenarnya maksudnya adalah arah dari gaya yang menyebabkan adanya tekanan, begitu. Kemudian ini kalau rumus umum tekanan seperti ini, kemudian kalau tekanan pada satu titik itu dirumuskan sebagai berikut, yang nanti akan bisa menyebabkan tekanan itu juga berbentuk turunan dF per dA seperti ini. Kalau di sini delta A dianggap mendekati 0. Nah, gaya yang dilakukan fluida itu selalu tegak lurus dengan permukaan objek ya, yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mempunyai fluida dimasukkan dalam suatu wadah, ya, kemudian kita ambil satu titik begitu. Nah, gaya yang dilakukan fluida itu selalu tegak lurus dengan permukaan objek. Maksudnya begini, kalau objeknya seperti ini, nah fluidanya menekan dari sisi sebelah sini, menekan ke objeknya ini, maka ini selalu tegak lurus. Ini artinya kalau mau bentuk luasan gitu, untuk luas, maka nanti gayanya tegak lurus dengan luas yang bagian sini. Yang lain juga begitu. Secara umum, nanti gaya dari fluida ini kalau mau menekan ke suatu barang yang dimasukkan dalam fluida, maka dia akan menekan selalu tegak lurus dengan permukaan objek. Dari rumus ini diperoleh 14.2 dF sama dengan P dA. Dan kemudian F satuannya Anda sudah tahu Newton, kalau A meter persegi, sehingga dari rumus yang ini P sama dengan F per A, satuan dari P atau satuan dari tekanan itu adalah Newton per meter persegi. Atau Newton per meter persegi itu kadang ditulis sebagai Pascal. Sehingga 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada saya lanjutkan dulu. Nah, ketika kita berbicara masalah tekanan, ketika kita berbicara masalah fluida juga,
maksud saya tadi, saya ulangi, ketika kita berbicara masalah fluida, maka kita tidak akan lepas dari apa yang disebut sebagai densitas atau massa jenis. Densitas atau massa jenis. Nah, massa jenis atau densitas dirumuskan sebagai Rho sama dengan M per V. Rho ini adalah massa jenis, M ini adalah massa, kemudian V itu adalah volume. Jadi massa jenis sama dengan massa per volume. Kalau kita disuruh menentukan massa jenis dari suatu benda, maka kita harus menimbang berapa massa dari benda tersebut, kemudian kita mengukur volumenya dari benda tersebut, volumenya berapa, nanti kita baru bisa menghitung atau menentukan massa jenisnya, yaitu dengan membagi M dengan V. Perlu diketahui dari rumus ini tadi, kalau Mg kan adalah berat, Mg itu adalah berat, kemudian M dari hubungan ini itu kan sama dengan Rho kalikan V. M sama dengan Rho kalikan V, sehingga Mg itu juga sama dengan Rho kalikan V kalikan G. Nah, itu sama dengan berat benda. Jadi Mg sama dengan Rho Vg. Nah, Rho ini atau densitas ini menunjukkan karakteristik khusus dari satu benda. Setiap benda itu akan mempunyai nilai Rho yang berbeda-beda. Hampir dikata tidak ada benda yang Rho-nya sama. Ya. Nah, ini contoh tabel 14.1, kalau air Rho-nya sekian, kalau aluminium sekian, kalau bensin sekian, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita membicarakan berikutnya variasi tekanan terhadap kedalaman. Kalau misalkan kita mempunyai cairan, mempunyai fluida yang diletakkan seperti gambar 14.3 tersebut, diasumsikan fluida atau cairannya itu sebagai berikut, ya cair itu diam atau statis, artinya airnya itu tidak mengalir, ya tenang. Kemudian massa jenis zat cair seragam, artinya di titik manapun dari zat cair ini, dia massa jenisnya selalu sama. Di bawah sebelah sini, bawah sebelah atas, tengah, dan seterusnya, itu massa jenisnya sama. Dan kemudian dipilih daerah silinder yang berwarna gelap. Ini kan zat cair tadi. Nah, ini dipilih suatu silinder yang warnanya gelap seperti ini. Kemudian dipilih arah sumbu Y itu ke atas. Jadi ini sumbu Y arahnya ke atas. Dari asumsi ini nanti kita bisa dapatkan ya P kalikan A ini maksudnya berarti gerak atau keadaan yang sepanjang sumbu ini naik turun. Jadi ya dia sepanjang, boleh katakan sepanjang sumbu Y. Kalau sepanjang sumbu Y itu nanti simbolnya pakai J ya. Berarti P kalikan A kalikan J ya, karena berapa waktu itu? Yang bawah ini PA Pas J. 700.000. Kemudian ini min P0AC ya. P0AC lah ini karena ini dari atas ya. Kemudian ini min MGJ ya. Nah, ini yang tadi cairan, kemudian kita tinjau yang daerah warna gelap. Nah, daerah warna gelap ini kan berarti dia mempunyai massa. Kalau misalkan kita bisa mengambil bagian ini saja ya, berarti dia mempunyai massa kalian G atau mempunyai berat seperti itu. Nah, sehingga kita dapat persamaan seperti ini, PA min P0C min MG J ya. Sehingga kemudian ya dari rumus ini M sama dengan Rho V sama dengan
V itu kan A kalikan H di sini. A-nya sini hanya ke atas ya. Dan rho kalikan P ya. Jadi massa itu bisa sama dengan rho kalikan V. Rho-nya massa air, kemudian ini kita ambil misalkan daerah yang warnanya agak gelap ya. Ini mempunyai volume V, ini berarti sama dengan massanya sama dengan rho kalikan V sama dengan rho AH. Ini kita jabarkan sehingga diperoleh seperti ini dan kemudian seperti ini. PA min P0 angka A rho H. Rho kalikan A kalikan H kalikan G. Nah, ini yang penting nih, yang untuk Anda ingat bahwa di cairan itu ada rumus P sama dengan P0 plus rho GH. Rho GH. P itu tekanan di suatu titik. Nah, titik itu yang diinginkan yang mana? Bebas, ya. Kita bisa menentukan. Itu sama dengan P0 itu tekanan di udara atas. Jadi ini bisa berasal dari tekanan udara atau bisa berasal dari tekanan-tekanan yang lain. Yang di atas itu ada P0, dia menekan ke bawah, kemudian ini plus rho GH. Nah, ini yang tekanan yang berasal dari samping-samping gitu, berasal dari sesuai dengan kedalamannya. Ya. Jadi ini ada unsur rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi bumi, terus ini ada H itu kedalamannya. Jadi nanti tekanan total di dalam suatu cairan itu rumusnya sama dengan P0, ingat P0 tekanan dari luar plus rho GH. Nah, rho itu massa jenis airnya, G itu percepatan gravitasi buminya, di situ nilainya berapa, dan H itu kedalamannya. Kedalaman itu berarti ditinjau dari atas sampai ke titik yang mau dituju. Misalkan di sini, maka kedalamannya kan D plus H. Ya, ini D yang H itu yang di sini. Ya. Jadi kalau H, ingat H itu diukur ya, diukur dari P0. P0 ini tekanan ini diukur dari ya dia diukur di mana? Jadi kalau diukurnya mulai di sini, maka H itu berarti dari mulai P0 ke titik yang dituju. Jadi misalkan kita mau mengukur tekanan di titik ini, di bagian bawah kotak ini, maka H-nya itu diukur dari sini bawah ini ke atas. Ke atasnya sejauh mana itu ditinjau, nanti rumusnya kan P sama dengan P0 plus rho GH. Nah, P0-nya ini ditentukan dari mana? P0 ini kan menunjukkan tekanan lain yang bekerja. Nah, tekanan yang lain itu misalkan diukur dari paling atas sampai dengan titik ini, maka H itu akan dihitung dari tempat mengukur P0 sampai dengan tempat mengukur P. Sehingga kita dapat temu P sama dengan P0 plus rho GH. Nah, kalau misalkan P0 ini dihitung dari tempat permukaan air, kemudian P0 ini dianggap tekanan udara luar, ya boleh-boleh saja. Jadi bisa saja P0 itu dari tekanan udara luar. Jadi dari luar sampai sini itu dianggap P0. Maka nanti H itu akan diukur dari tepi permukaan air sampai dengan ke bawah menuju ke tempat P total diukur. Begitu, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Izananda, Dimas Pasa, ada pertanyaan? Ada Untuk saat Izananda? ini belum, Pak. Ya. Untuk saat ini belum sih, Pak. Ya. Baik, kalau belum ada saya lanjutkan. Kemudian terkait dengan masalah fluida ini,
Di awal berarti kita seperti dikatakan tadi mempelajari fluida statis. Kalau fluida statis itu fluidanya dianggap dia diam, tidak berubah. Jadi ketika tadi kita di sini mempelajari tekanan yang bervariasi sesuai dengan kedalaman, maka di sini zat cairnya itu diam atau statis, kan dikatakan seperti itu. Jadi ini diam atau statis. Nah, kalau fluidanya itu masih dianggap diam atau statis, maka nanti kita mengenal adanya hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang dikenakan pada fluida akan diteruskan ke setiap titik dalam fluida tanpa ada pengurangan. Jadi misalkan keadaannya seperti ini, kita mempunyai fluida di sini, ya, fluida yang warnanya coklat, yang warnanya coklat tua ini fluida. Kemudian di atasnya fluida ini diberi semacam suatu benda yang dia boleh kata bisa agak mengapung gitu ya. Kemudian di sini ada fluida yang coklat tua ini. Nah, kalau benda yang warnanya coklat muda ini kita memberikan gaya di sini, gayanya F1. Kemudian di sini ini mempunyai luas A1 begitu. Jadi bagian ini diberi gaya F1, gaya F1 itu bisa berupa orang menekan atau berupa dengan sistem yang lain. Ya. Yang jelas pokoknya diberi gaya F1, gaya itu dikenakan di daerah seluas A1. Jadi ada F1 dikenakan pada daerah seluas A1. Sehingga dengan demikian dari rumus umum tekanan P sama dengan F per A, maka kita mempunyai P1 sama dengan F1 dibagi A1. Nah, tekanan ini yang mengenai ini mungkin zat padat mengenai ini cairan yang di bawahnya. Cairan ini akan meneruskan ke bawah, kemudian ini meneruskan lagi ke kanan. Jadi dikatakan tekanan yang dikenakan pada fluida akan diteruskan ke setiap titik di dalam fluida tanpa ada pengurangan. Jadi ini diteruskan, ini benda padat, diteruskan ke cair. Cair ini kemudian diteruskan ke setiap titik. Jadi di sini ini meneruskan ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri gitu. Kemudian sampai di sini, ini karena ada yang diteruskan ke bawah, ada yang diteruskan samping kanan, maka ini ke sana. Nah, di sini ini diteruskan ke setiap titik juga, sehingga ada yang diteruskan terus ke bawah atau ke atas. Dengan demikian, ini tekanan yang dikenakan pada fluida akan diteruskan ke setiap titik di dalam fluida tanpa ada pengurangan. Jadi F1 ini diteruskan ke sini lewat fluida, dan diteruskan ke sini, kemudian diteruskan jadi gaya yang mengarah ke atas. Jadi F1 ini semula ke bawah, ini diteruskan oleh fluida sedemikian rupa sehingga kemudian nilainya akan nilai dan arahnya F2 ini kemudian beralih menjadi ke atas. Jadi di sini ke bawah, di sini ke atas. Nah, karena tekanan ini diteruskan tanpa ada pengurangan, maka tekanan di 1 ini sama dengan tekanan di 2. Sehingga kita dapatkan ini P1 sama dengan P2. Jadi P1 yang di sini, P2 yang di sini. Karena P1 sama dengan P2, kita tahu rumus F1, P itu sama dengan F per A. Ya. P sama dengan F per A, maka kita bisa dapatkan, ini ganti F1 per A1, ini ganti F2 per A2, maka kemudian bisa didapatkan F1 sama dengan A1 per A2 kalikan F2. Seperti ini. Sehingga dengan demikian, kalau kita misalkan mempunyai A1 ini lebih kecil ya seperti ini, A1 ini lebih kecil, kemudian A2 ini lebih besar, A2 ini lebih besar. Jadi nanti akan berakibat
Ini F1 ini ya, F1 ini akan berakibat menjadi perubahan dari F2. Jadi artinya dari rumus ini itu, ini kalau ini kita balik dulu ya maksudnya. Ini kan F1, kemudian kalau sekarang kita balik, kita pengen mencari keluaran F2 itu berapa. Sehingga di sini kan rumusnya ini sebenarnya kita bisa balik F2 sama dengan A2 per A1. F2 sama dengan A2 per A1 kalikan F1. F2 sama dengan A2 per A1 kalikan F1. Nah, kalau kita bisa buat seperti ini, A1-nya kecil, tetapi A2-nya besar, maka itu akan berakibat F1-nya kecil akan menghasilkan F2 yang besar. Jadi F1 kecil akan menghasilkan F2 yang besar jika A1 dan A2-nya bisa kita mainkan sedemikian rupa sehingga mengikuti persamaan ini. Jadi dengan gaya yang kecil akan bisa menghasilkan gaya yang besar, asalkan perbandingan A1 dan A2-nya bisa dibuat sedemikian rupa. Ya, nanti misalkan ini, kalau untuk keadaan ini, kalau F2-nya kecil, kemudian kita pengen F1-nya jadi besar, kan kita bisa buat A1-nya lebih besar daripada A2. Jadi kalau A1 lebih besar daripada A2, ini kan akan berakibat nilainya lebih dari 1, misalkan 2 F2. Jadi F1 akan bernilai 2 kalinya F2. Kalau A1 per A2, perbandingan A1 dan A2 itu menjadi 5 banding 1, ya F1-nya akan meningkat menjadi 5 kalinya F2. Dan seterusnya. Nah, ini dijadikan prinsip dongkrak atau juga prinsip ya semacam dongkrak. Pokoknya alat yang sifatnya bisa untuk mengangkat sesuatu yang berat. Hukum Pascal. Kemudian ini ada contoh soal. Intinya pakai rumus hukum Pascal tadi, silahkan dipelajari sendiri. Ya. Kemudian ini ada alat pengukur tekanan udara. Alat pengukur tekanan udara yang paling sederhana adalah barometer air raksa, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini adalah air raksa atau secara umum fluida. Ini berada di semacam gelas gitu. Kemudian di tengahnya itu diberi semacam ya pipa yang di sini itu terbuka dan dibalik ya. Jadi yang terbuka itu berada di bawah. Sehingga kalau ini diberi cairan itu akan bisa mengisi bawahnya, tetapi juga ini nanti akan masuk ke dalam pipa itu terus naik. Ya. Mengapa ini naik? Karena di sekitar fluida ini, ini kan ada tekanan udara. Jadi udara itu memberikan tekanan ke air atau cairan yang ada di sekitar, sehingga ini akan menekan ke sini dan diteruskan ke sini, terus diteruskan dia bagian yang di sini itu bisa menekan naik ke atas. Dengan demikian yang di dalam ini pipa ini cairannya lebih tinggi, tapi yang di sini lebih rendah. Ini kita mengasumsikan di sini itu tekanan udaranya sama dengan 0. Nah, dengan mengacu keadaan yang seperti ini, maka kita bisa mengukur ini naiknya berapa, jadi H-nya berapa, maka kita bisa pakai rumus P0 sama dengan ini, rho Hg, itu massa jenis Hg, kalau ini memakai Hg ya, kemudian kalikan G, kalikan H. Jadilah P0. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Hanya mungkin untuk keadaan zaman sekarang, barometer air raksa ini sudah tidak banyak dipakai lagi,
karena sekarang sudah mulai ada peraturan seperti yang mungkin Anda sudah tahu, air raksa itu termasuk bahan yang berbahaya. Kalau kita menyentuh, kemudian air raksa itu tidak sengaja tertelan masuk ke tubuh kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat beracun. Jadi main-main dengan air raksa itu berbahaya karena air raksa itu beracun ya. Dia bisa membunuh kita. Maka memang air raksa ini cenderung bagus, mempunyai sifat-sifat yang bagus kalau dipakai untuk alat ukur tekanan ini, tetapi karena mempertimbangkan air raksa itu beracun, prinsip pengukuran tekanan yang menggunakan air raksa itu sekarang sudah mulai dikurangi. Kalau bisa digantikan oleh cairan yang lain, mungkin ini orang lebih menyarankan atau bahkan sudah ada peraturannya harus diganti dengan cairan yang lain. Nah, kalau dari rumus ini, kalau misalkan rho ini kalikan G kalikan H ini menunjukkan satu, ini kan berarti P0 itu kan bisa didapat dari rumus rho kalikan G kalikan H. G-nya percepatan gravitasi bumi, H ini naiknya ini seberapa gitu, kan bisa diukur ini. Rho itu massa jenis cairan yang digunakan. Nah, dari ini nanti bisa ketemu P0-nya. P0 sama dengan rho kalikan G kalikan H. Dari rumus ini, P yang sama dengan rho GH ini, kita bisa juga dapatkan H sama dengan P0 dibagi rho kalikan G. H sama dengan P0 dibagi rho kalikan G. Di sini secara umum kita masih di buku-buku teks yang lama ya. Ini secara umum karena Hg itu masih kalau dulu masih digunakan, maka ini secara umum di buku teks lama itu menganggap ininya raksa, maka ini masih rho Hg. Jadi H sama dengan P0 dibagi rho Hg kalikan G itu. Yang dengan demikian kalau P0 ini kita isi sama dengan 1, ini, kemudian rho Hg kita tahu, cari di daftar, cari di internet, gitu, kemudian G-nya 9,8, maka kalau misalkan P0-nya itu menunjukkan sekian, ininya sekian, kita akan menemukan H itu sama dengan 0,760 meter. Karena ini sama dengan 0,760 meter, kalau dibuat milimeter kan sama dengan 76 ya, 7 sama dengan ya tinggal dikalikan 10, dikalikan 1/1000 jadi dikalikan 1000 jadi kalau meter, jadi maksudnya gini, kalau P-nya 1 ATM, P-nya itu 1 ATM atau 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal dimasukkan ke sini, ternyata hanya 0,760 meter, atau ini berarti sama dengan 760 mm, atau sama dengan 76 cm. Jadi, ketika P, ini alat pengukur tekanan seperti ini, menunjukkan sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal, atau ini sekarang disebut sebagai 1 atmosfer, maka itu sebenarnya bersesuaian dengan H yang ketinggiannya 0,76 meter. Nah, ini adalah alat pengukur tekanan udara yang boleh dikatakan paling sederhana dan yang sudah mulai ditinggalkan. Nah, di samping alat ini juga adalah alat pengukur tekanan udara yang disebut sebagai manometer tabung terbuka. Kalau manometer tabung terbuka itu gambaran kerjanya atau gambaran alatnya seperti ini. P ini yang mau diukur tekanan udaranya.
Kemudian di sini juga diberi mungkin ya air raksa begitu. Kemudian ini nanti kalau yang mau diukur tekanan udaranya, ini kan mempunyai tekanan, jadi dia akan menekan cairan ini, cairan yang ada di titik A. Nah ini karena ditekan dia akan ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ini akan jadi naik. Nah naiknya berapa? Hanya ini nanti akan bisa diukur. Jadi artinya yang sebelah sini, sebelah di A ini, di ketinggiannya sekian, tapi yang di sebelah B ini bisa naik lebih tinggi lagi. Bisa naik lebih tinggi. Dan naiknya lebih tinggi itu disebabkan karena di sini punya tekanan, tekanan menekan ke sini, sehingga di sini bisa naik lebih tinggi. Nah, naik lebih tingginya berapa? Naik lebih tingginya itu berapa? Nah, itu nanti bisa dikonversi dengan rumus yang ini. Nah, itu sama dengan berapa ini, Pascal atau berapa ATM. Mengikuti rumus ini. Rumusnya ini ya, P sama dengan P0 plus Rho GH. Kalau P saja, rumusnya ini kan ada P sama dengan P0 plus Rho GH. Kalau P0 itu tekanan udara luar. Kalau misalkan di sini ini tertutup, maka P0 dianggap tidak ada. Tapi kalau tidak tertutup tapi terbuka gini, maka kan ada P0. P saja itu disebut sebagai tekanan absolut. Kalau P min P0, jadi P0-nya ini pindah ke sini. Kalau P min P0 kan sama dengan Rho GH. Ya. Nah, P min P0 itu disebut sebagai tekanan Gauss, atau Gauss pressure. Nah, ini alat pengukur tekanan, dan kemudian kita membicarakan 14.4 itu force, buoyant force, maksudnya gaya ke atas. Kemudian ini Archimedes prinsip, itu berarti artinya prinsip Archimedes. Ini bab ini masih membicarakan masalah fluida statis. Prinsip Archimedes ini bunyinya sebagai berikut. Jadi, kalau misalkan kita mempunyai fluida, kemudian di dalam fluida itu kita masukkan suatu benda, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas. Gaya ke atas ini pertama kali ditemukan oleh, atau pertama kali dipikirkan oleh Archimedes, sehingga gaya ke atas ini atau gaya buoyancy ini sering juga disebut sebagai gaya Archimedes. Nah, ini dipikirkan pertama kali oleh Archimedes, dan dia yang mengeluarkan istilahnya prinsip ya. Yang prinsip itu kemudian pada sekarang ini jadi suatu rumus gitu ya. Yang ini bunyinya sebagai berikut. Harga gaya apung atau gaya ke atas itu selalu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh objek. Gaya apung selalu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh objek. Ini ya, ini tadi gaya Archimedes, kemudian ini 14.2 ini, maaf ini saya salah. Ini ya, silahkan dipahami ulang saja. Ini perlu dipahami ulang untuk kita tahu bahwa P sama dengan P0 plus Rho GH. Ya. Kita tahu ada rumus ini. Yang kemudian dari rumus ini kita hendak teruskan untuk melihat bagaimana prinsip Archimedes itu. Jadi dari pemahaman ini ya, bahwa di dalam cairan itu akan ada P yang sama dengan P0 plus Rho GH. Di rumus sebelumnya tekanan di dalam cairan itu adalah bervariasi.
Bervariasinya mengikuti rumus ini. P sama dengan P0 plus rho GH. H ini kedalaman. Dari rumus ini, kalau misalkan kita mempunyai suatu benda dimasukkan ke dalam air, maka di benda ini dia akan mendapatkan gaya berat Fg ini, dan benda itu juga akan mendapatkan gaya apung atau B atau buoyancy yang arahnya ke atas. Jadi ada B, ada Fg. Kalau benda ini melayang itu maksudnya dia tidak tenggelam jatuh sampai ke bawah, juga tidak mengapung di atas, jadi tidak di atas. Jadi dia seluruhnya di dalam air tapi tidak jatuh, juga tidak ke atas. Maka ini dikatakan B-nya sama dengan Fg. Gaya ke atasnya sama dengan gaya berat benda. Jadi pada benda yang melayang seperti ini ada tekanan PB di bagian bawah kubus, ada tekanan PT di bagian atas kubus. Jadi kalau benda seperti ini, katakan ada PB dan ada PT. Nah, B itu gaya apung itu tadi, itu sebenarnya berasal dari ini, atau sama dengan PB min PT. PB itu gaya tekan yang di bagian bawah kubus, ini bawah ini PB, kemudian PT itu gaya tekan yang di bagian atas kubus. Nah, ini karena B itu gaya itu sama dengan P kalikan A, maka B itu juga sama dengan ini tadi, PB min PT kalikan A ya. Nah, PB min PT ini rumusnya itu sama dengan rho fluida kalikan G kalikan H kalikan A, sehingga B gaya ke atas itu rumusnya sama dengan rho GV. B sama dengan rho fluida kalikan G kalikan V. Nah, ini adalah gaya ke atas. Penting untuk Anda perhatikan, yang dimaksud dengan rho itu bukan rho dari benda yang jatuh ini, yang berada di dalam air ini, tetapi rho dari fluidanya. Jadi rho ini rho fluid, rho airnya. Dan yang kedua, ini ada V. V ini adalah volume dari benda itu, dia tenggelamnya yang di dalam air itu volumenya seberapa. Kalau keadaannya seperti ini, berarti ini semua volumenya tenggelam, sehingga V di sini itu sama dengan volume benda. Tapi kalau misalkan benda ini ternyata dia hanya tenggelam, yang ada di dalam air itu hanya setengahnya saja, maka V ini akan berubah menjadi setengah dari volume benda. Setengah dari volume benda. Kalau yang tenggelam sepertiganya, ya sepertiga dari volume benda. Dan seterusnya. Jadi ingat, V ini bukan volume keseluruhan benda, tapi volume benda yang tenggelam di dalam air. Amin. Oh, enggak. B sama dengan Gua mau cari pengalaman. kalikan G dan V. Rho itu rho-nya cair, rho-nya fluida, kemudian V itu volume dari benda yang tenggelam. Ya, ini ingat, perhatikan dalam menggunakan rumus ini. Kemudian, ya ini, kalau kita tahu, misalkan benda ini tenggelam seperti ini, atau tenggelam sehingga ini keadaannya posisinya melayang. Dia mendapat gaya apung, rumusnya seperti ini. Kemudian dia juga mendapatkan gaya berat, rumusnya gaya berat itu kan M kalikan G. Maka kita bisa dapatkan karena benda ini melayang, artinya gaya berat sama dengan gaya apung,
maka kita dapatkan seperti ini. Mg sama dengan rho Vg. Ingat, rho-nya rho fluida ya. Nah, dengan prinsip seperti ini, dengan perumusan atau pemahaman yang seperti ini, maka setelah memikirkan keadaan ini, Archimedes dapat menentukan kapan benda itu bisa mengapung, benda itu bisa tenggelam. Ini dirumuskan berdasarkan densitas benda dan zat cair. Caranya Anda ingat massa. Kalau yang kanan ini sebenarnya rho fluida. Kalau yang kiri ini nanti kan massa. Nah, massa itu kan bisa diganti dengan rho kalikan V juga. Rho kalikan V. Kalau yang kiri itu berarti rho bendanya, kemudian V itu ya V bendanya, ya, v benda. Kalau bendanya tenggelam semua, maka rho benda kalikan V benda kalikan G, ini rho kalikan V benda kalikan G. Tapi rho-nya ini rho fluida, kalau yang di sini rho benda. Nah, nanti akan berakibat VG, ini VG coret-coret, sehingga di sini rho benda sama dengan rho fluida. Jadi kalau benda itu melayang, itu artinya rho benda sama dengan rho fluida. Rho benda sama dengan rho fluida. Nah, kalau benda itu mengapung, itu berarti boleh dikata rho benda itu lebih kecil daripada rho fluida. Kalau rho benda lebih kecil daripada rho fluida, maka yang bagian sebelah sini itu lebih kecil, sehingga gaya ini, yang sebelah kanan ini kan sebenarnya adalah gaya apungnya. Nah, kalau gaya apungnya lebih besar, maka benda itu jadi mengapung. Kalau gaya apungnya lebih kecil, maka benda itu akan tenggelam. Sebaliknya. Kalau tenggelam itu berarti rho benda itu lebih besar daripada rho cairan. Jadi untuk menentukan apakah suatu benda kalau dimasukkan ke dalam cairan itu akan mengapung atau tenggelam atau melayang, itu dengan menentukan massa jenis bendanya dibandingkan dengan massa jenis cairannya. Kalau massa jenis objek lebih kecil daripada massa jenis cairan, benda akan mengapung. Kalau massa jenis objek sama dengan massa jenis cairan, benda akan melayang. Kalau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cairan, maka benda akan tenggelam. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tadi balik ke slide 9, boleh, Pak? Di ini? Sebelumnya lagi. Satu ini sebelum ini, Pak. Ini? Nah, ini ya, itu angka 13,6, apakah dari soal atau bagaimana ya, Pak? Oh, ini? Ya, Pak. Ini massa jenis dari Hg. Oh. Jadi setiap benda kan mempunyai massa jenis sendiri-sendiri. Berarti bisa diketahui di soal atau kita harus tahu, Pak? Oh, kalau mestinya di soal harus diketahui. Kalaulah tidak diketahui di soal, mestinya soalnya itu open book. Anda boleh mencari di internet atau di buku. Oh, ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Udah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Setelah kita mempelajari tadi, itu bagian dari fluida statis, mulai 14.5 kita mempelajari fluida dinamis. Fluida dinamis itu berarti dipelajari ketika fluida itu bergerak mengalir. Kalau
fluida yang dinamis yang biasa dipelajari itu nanti kita akan mempelajari hal-hal yang seperti ini dulu. Pertama kita pelajari dulu. Ada istilah ini ya, laminer. Kalau laminer itu artinya aliran fluida dianggap lurus, tak pernah bertabrakan. Jadi kalau fluida itu mengalir seperti gambar 14.6 ini, fluida itu dianggap ketika mengalir itu terdiri dari banyak barisan-barisan. Nah, kalau barisan fluida ini yang kiri, kanan, tengah ya seperti ini itu dianggap dia itu selalu sejajar sehingga antara yang 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak pernah bertabrakan. Jadi semuanya lurus begitu. Maka ini disebut sebagai aliran fluida yang sifatnya laminer. Nah, ini laminer. Tapi kalau ini pernah tabrakan, karena ini alirannya agak bengkong-bengkong, bahkan mungkin membentuk suatu lingkaran-lingkaran kecil begitu, maka itu disebut sebagai turbulen. Ya, jadi aliran fluida membentuk lingkaran-lingkaran itu secara umum disebut turbulen. Kemudian ada istilah viskositas. Viskositas itu kalau misalkan fluida ini ketika mengalir antara yang satu lapisan dengan yang lapisan yang lain, itu kalau dianggap tidak ada gesekan. Secara umum kalau zat padat kan ada gesekan. Nah di fluida itu sebenarnya ada gesekan juga. Nah gesekan dalam fluida itu secara umum dikenal sebagai viskositas. Nah nanti ketika kita mempelajari fluida, maka yang paling mudah untuk kita pelajari itu adalah fluida ideal. Pada fluida ideal, kita mengasumsikan fluidanya itu non-viskos, artinya tidak ada viskositas, dan fluidanya itu steady. Kalau steady itu berarti alirannya laminer. Laminer itu seperti ini tadi, dianggap lurus tak pernah bertabrakan. Dan yang kedua, fluidanya incompressible. Incompressible itu artinya densitasnya selalu artinya densitasnya atau massa jenisnya selalu tetap. Incompressible itu dia tidak bisa ditekan. Kalau fluida itu bisa ditekan, itu artinya dia massa jenisnya itu bisa berubah-ubah. Berubah karena ada tekanan. Jadi kalau dia ditekan, diberi gaya yang sangat berat, fluida itu ada yang bisa massa jenisnya jadi berubah. Nah kalau seperti itu bukan fluida ideal. Fluida ideal itu massa jenisnya selalu tetap. Kemudian ini ada lagi fluidanya irrotasional. Ini artinya fluidanya tidak mempunyai momentum anguler. Jadi fluida ideal itu intinya seperti ini. Pertama tidak ada viskositas, steady, incompressible, dan irrotasional. Ya. Nah, di fisika dasar ini yang akan kita pelajari masih terbatas di fluida ideal yang seperti ini. Nah, kalau kita mempunyai fluida ideal yang seperti itu, maka nanti kita akan mempunyai pertama persamaan yang disebut sebagai persamaan kontinuitas untuk fluida. Equation of continuity for fluid. Persamaan ini bunyinya seperti ini. A1 kalikan V1 sama dengan A2 kalikan V2 sama dengan konstan. Ini maksudnya, kalau misalkan kita mempunyai fluida, fluida itu mengalir, ingat fluidanya juga harus ideal tadi ya. Mengalir pertama melewati titik 1 ini. Titik 1 ini mempunyai A1, luas penampangnya A1. Luas penampang itu ya artinya ini kan mempunyai luasan ya di bagian ini. Yang penampangnya ya, ingat luasan itu yang bagian penampangnya.
Nah, ini mempunyai luas A1. Di sini fluida bergerak dengan kecepatan V1. Jadi di A1 fluida bergerak dengan kecepatan A1, dengan kecepatan V1. Kemudian setelah ini fluida melewati titik 2, di sini mempunyai luas penampang A2 dan mempunyai kecepatan V2. Nah, di titik 1 dan titik 2 ini, nanti pada fluida berlaku persamaan A1 kalikan V1 sama dengan A2 kalikan V2. Luas penampang kalikan kecepatan di titik 1 sama dengan luas penampang kali kecepatan di titik 2. Ya. Yang dengan demikian dari rumus ini, misalkan di sini ini luas penampangnya kecil, maka kecepatan akan membesar atau kecil. Kalau misalkan gini, kita punya fluida mengalir atau balik aja. Jadi kita punya fluida, di sini A1-nya kecil, di sini A2-nya besar. A1-nya kecil, A2-nya besar. Maka kecepatan P1 dibanding P2 lebih besar mana? Ingat, A1-nya kecil ya, maka P1-nya lebih, ya betul. Jadi kita bisa memainkan kecepatan fluida itu dengan cara memainkan luas penampangnya. Ya. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas. Ini persamaan untuk fluida yang bergerak, tetapi yang persamaannya masih sederhana. Yang kemudian kalau kita bisa memainkan lagi dengan ada tambahan variabel yang keadaannya seperti ini. Kalau di sini tadi titik 1, titik 2 itu hanya ada variasi A1 V1, A2 V2. Nah, kalau sekarang kita mempunyai variasi ini P1 di sini di samping ada A1 dan juga ada V1, ternyata juga akan ada ini P1. P1 itu tekanan di tempat 1. Kemudian juga ada ketinggian. Jadi ada Z1, sini ada Z2. Ya. Jadi ada P1, ada V1, ada Z1. Kemudian ada P2, ada V2 dan ada Z2. Jadi ada variasi tambahan. Kalau ada variasi yang seperti itu, maka rumus yang berlaku yang menghubungkan keadaan 1 dan keadaan 2 ini sedikit ada tambahan, sedikit lebih kompleks, yang dirumuskan seperti persamaan 14.8. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GJ1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GJ2. Atau ini bisa juga dikatakan P plus setengah rho V kuadrat plus rho GJ itu sama dengan konstan. Nah, ini disebut sebagai persamaan Bernoulli. Nah, P itu tekanan, kemudian rho massa jenis ini massa jenis cairan ya, massa jenis fluida yang mengalir itu ya. Kemudian V itu kecepatan fluida di titik 1. Kalau rho ini juga massa jenis, G kecepatan gravitasi bumi, Y itu ketinggian di tempat 1 ya. Kemudian P2 tekanan di tempat yang kedua, rho ini ya massa jenis fluida, kemudian P2 kecepatan fluida di titik 2, dan ini rho massa jenis, G percepatan gravitasi bumi, dan Y2 itu adalah ketinggian di
tempat yang kedua. Dari persamaan ini, kalau tadi kita memainkan tadi ya, dengan memainkan luas permukaan kita bisa memainkan kecepatan, maka di sini kita juga bisa memainkan yang seperti tadi. Ingat di sini ada variabel P, ada V, ada Y. Kalau misalkan Y ini diabaikan dulu, artinya dianggap Y1 dan Y2 ini sama. Jadi ketinggiannya dianggap sama, maka nanti rumus yang berlaku hanya P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Di sini berarti ada permainan tekanan dan kecepatan. Kalau P-nya tertentu, kecepatannya tertentu, ini akan berangkat di sini P dan V2-nya juga berubah-ubah. Nah, dengan menggunakan persamaan Bernoulli yang seperti ini, maka orang bisa memanfaatkan di teknologi untuk menjadi prinsip pesawat terbang. Di pesawat terbang itu, kita bisa membuat sedemikian rupa, sehingga kalau pesawat itu bergerak, dia sedang terbang gitu, maka kecepatan aliran udara yang ada di bawah sayap itu berbeda dengan yang ada di atas sayap. Jadi kecepatan di bawah akan berbeda dengan kecepatan yang di atas. Kalau kecepatan yang di bawah disebut sebagai titik 1, sedangkan yang di atas dianggap titik 2. Kemudian karena sayapnya mungkin tidak begitu tebal, maka Y1 dan Y2 dianggap sama. Gitu. Jadi kita tinggal memainkan P1, V1, P2, V2 saja di rumus. Maka ini akan berakibat tekanan yang di bawah, tekanan udara yang ada di bawah sayap, dengan tekanan udara yang ada di atas sayap itu berbeda. Biasanya nanti ya, dibuat sedemikian rupa agar tekanan yang di bawah sayap itu lebih besar daripada tekanan yang di atas sayap. Karena tekanan di bawah sayap lebih besar, maka seolah-olah tekanan itu akan mendorong sayap ke atas. Jadi kalau mendorong sayap ke atas, maka pesawat bisa terangkat. Jadi mengapa pesawat bisa terbang? Itu prinsipnya ya seperti ini, mengikuti persamaan Bernoulli. Nah, supaya tekanan yang di bawah itu bisa lebih besar daripada tekanan yang di atas, menurut mahasiswa kecepatannya harus bagaimana dari rumus ini? Ada yang tahu? Kecepatan di bawah harus kalau diinginkan tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas, maka kecepatan di bawah harus lebih bagaimana dibanding atas? Ada yang tahu? Kecepatan lebih besar ya, Pak? Gimana? Kalau tekanannya kecil berarti kecepatannya lebih besar. Ya, betul. Jadi tinggal dibalik juga. Kalau yang di bawah tekanannya lebih besar, maka kecepatannya diusahakan lebih kecil. Nah, dengan prinsip itu pesawat bisa terbang di udara. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah di sekitar Anda ada kertas? Bentar, saya ambilkan kertas. Coba sekarang Anda perhatikan tampilan dari video saya ya. Saya tak memilih tidak ada virtual background. Saya akan mendemokan juga hukum Bernoulli ini.
Saya mempunyai 2 buah kertas. Saya atur dulu. Kertas seperti ini. Kertas ini, sebentar, ini ada kipas angin. Saya punya 2 kertas, saya letakkan sejajar. Ini kertas biasa ya, seperti ini. Saya letakkan sejajar begini. Kalau kemudian saya meniup di antara 2 kertas ini, jadi di sini saya tiup gitu, maka menurut Anda, kemana kertas ini akan bergerak? Apakah kertas akan bergerak ke luar, ke sini, ataukah kertas ini akan bergerak ke dalam? Jadi kalau saya punya 2 kertas, dan saya meniup di antara 2 kertas ini, apakah kertas ini akan seolah-olah saling tertarik, apakah saling tertolak? Ada yang bisa menjawab? Dengan menggunakan prinsip Bernoulli, dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Khotijah atau Khotijah fit, siapa itu? Atau Muflih Aufa Bekti, tahu? Mungkin keluar, Pak. Keluar. Iya, Pak. Alasannya? Karena tekanan yang di luar lebih kecil. Kalau ditiup nanti kayak gitu, Pak. Atau kita praktekkan saja ya. Iya, Pak. Anda perhatikan, saya akan meniup. Dalam atau keluar? Dalam, Pak. Anda bisa mencoba sendiri juga di rumah. Mengapa seperti itu, tahu? Ini kembali ke prinsip Bernoulli ya sebenarnya. Saya share screen lagi. Tadi prinsip Bernoulli kan ada kecepatan tadi, ya. Sudah terlihat ya, yang saya share screen. Ini tadi prinsip Bernoulli. Kalau saya meniup di antara kedua kertas itu, berarti udara di antara kedua kertas itu akan mempunyai kecepatan lebih besar atau lebih kecil? Udara di antara kedua kertas, kecepatannya jadi lebih besar atau lebih kecil kalau saya meniup? Lebih besar, Pak. Nah, kecepatannya lebih besar, tentunya itu akan berakibat tekanannya jadi lebih Kecil, Pak. Nah, tekanan di antara dua kertas itu lebih kecil. Kalau tekanan di antara dua kertas lebih kecil, berarti tekanan di sebelah luar kertas itu lebih besar. Karena tekanan di sebelah luar lebih besar, dia akan menekan kertas supaya masuk ke dalam. Paham ini? Paham atau ada pertanyaan? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau juga misalkan Anda tahu ada angin kencang gitu ya. Angin kencang itu misalkan hanya ada di atas atap rumah, ada angin kencang, tetapi tidak meniup bagian bawah rumah, tidak sampai meniup genting-genting rumah, tapi hanya bagian atasnya saja. Itu kadang sudah akan bisa menyebabkan genting rumah itu berterbangan. Mengapa? Ya sebenarnya karena prinsip Bernoulli. Kalau bagian atasnya aliran udara lebih cepat, maka tekanannya rendah. Kalau tekanannya rendah, di bawah genting itu berarti tekanannya tinggi. Dengan demikian, nanti genting itu seolah-olah akan terdorong ke atas.
Ya, prinsip-prinsip Bernoulli yang dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa diceritakan seperti itu. Juga kalau Anda mau naik kereta api gitu ya, naik kereta api, kadang kalau Anda tidak hati-hati, ada satu keadaan yang menyebabkan mungkin orang itu seolah-olah terdorong untuk semacam mau nabrak kereta. Jadi kalau mau naik kereta api, terus pas kereta api lewat, Anda kan menunggu di pinggir ya, di pinggir. Mau naik ke pintu yang di samping-samping kereta itu. Nah, antara Anda dengan kereta itu kan ada celah. Nah, celah itu kan bisa dilalui oleh udara. Nah, kalau ada suatu keadaan sedemikian rupa, pas kereta api itu lewat, pas ada angin atau ada aliran udara tertentu sedemikian rupa sehingga celah antara Anda dengan kereta itu ada udara yang mengalir atau ada angin yang mengalir lebih cepat dari di belakang Anda, maka di situ tekanan lebih rendah. Kalau tekanan lebih rendah, maka Anda akan seolah-olah seperti sedikit terdorong ke depan. Maka di kereta itu tetap ada batas aman ya. Ada kita walaupun sebenarnya sudah aman, tetapi tetap ada jarak tertentu. Ya, ada jarak tertentu. Sebab istilahnya jaga-jaga supaya keadaan seperti itu tidak terjadi. Nah, bisa dipahami sampai di sini penjelasan saya tentang hukum Bernoulli ini ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini contoh-contoh soal Bernoulli seperti ini. Nanti silahkan dipelajari sendiri ya. Ini kalau misalkan kita punya air di dalam bak, ini ketinggiannya sekian, di sini mempunyai tekanan, itu kemudian di sini itu ada celah sehingga air ini bisa mengalir keluar. Kalau mengalir di sini bisa mengalir ke sana dengan kecepatan V1. Kalau di sini kecepatannya 0, di sana V1. Nah, kadang kemudian ditanyakan kecepatan V1 ini berapa. Nah, silakan soal-soal seperti ini dipelajari. Ini jawabannya bisa dengan menggunakan prinsip atau persamaan Bernoulli tadi. Baik, itu secara keseluruhan materi tentang fluida. Sebelum saya lanjutkan ke bagian ini, materi tentang getaran dan gelombang, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Oh iya, sebelumnya sudah absen ya? Saya pengen bertanya, apakah ini sudah pertemuan ke-14 kalau tidak salah, dan kemarin saya tidak masuk sekali, jadi mestinya sudah minggu ke-15. Apakah dari Anda minggu depan itu ada jadwal UAS atau bagaimana? Saya sebabnya belum sempat bertanya ke admin prodi Anda. Kalau mungkin Anda sudah punya info, apakah UAS-nya terjadwal atau bagaimana? Sejauh ini belum ada informasi, Pak. Artinya minggu depan apakah masih kuliah biasa atau bagaimana? Kemungkinan mungkin bisa jadi ya, Pak. Tapi mungkin ke depan nanti diberikan informasi lebih lanjut. Oh iya. Artinya kalau masih kuliah biasa, maka minggu depan saya masuk satu kali lagi ya. Terus setelah itu nanti ada
ujian akhir semester. Begitu? Dan ini saya lanjutkan. Oh ya, kalau tidak salah ini pertemuan ke-14 ya, berarti untuk kita dianggap satu semester itu harus menjalani paling tidak 16 kali pertemuan. Jadi kalau ini pertemuan ke-14, kita masih kurang 2 kali pertemuan lagi. Di mana pertemuan yang terakhir itu adalah ujian akhir semester. Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan dan belum ada informasi, kita lanjut saja dulu ke bagian yang kedua. Ini sekarang kita membicarakan masalah oscillation, itu getaran, dan mechanical wave. Ini berarti gelombang mekanik. Ini bagian kedua. Bagian kedua itu terdiri dari bab 15, itu getaran, 15 itu oscillation motion, oscillatory motion itu berarti getaran, terjemahan bebasnya begitu. 16 itu wave motion, itu berarti gelombang. 17 ini gelombang suara, dan 18 ini adalah gelombang berdiri dan superposisi. Nah, kita akan pelajari 4 bab ini, tapi mestinya tidak semua saya sampaikan ya. Bagian-bagian intinya saja yang akan saya sampaikan. Langsung kita lihat bab 15, gerak ini getaran, gerak getaran. Getaran ini kita pelajari di bab 15, ada 7 subbab. Kita pelajari dulu pengertian dari gerak periodik. Gerak periodik adalah gerak suatu benda yang berulang-ulang secara teratur. Jadi gerak yang teratur itu gerak periodik. Maksudnya, benda itu kembali ke posisi tertentu setelah interval waktu tertentu. Sebagai contoh, kalau Anda mungkin selalu, misalkan kuliah itu sudah teratur gitu, Anda selalu berangkat pagi jam 7, dan kuliah selesai selalu sekitar jam 4 gitu, sehingga Anda selesai sekitar ya katakanlah jam 4, sehingga jam 5 Anda pulang kembali ke rumah, maka itu juga adalah gerak periodik. Anda selalu meninggalkan rumah jam 7 dan pulang sampai rumah kembali jam 5 pagi, jam 5 sore. Nah, itu adalah gerak periodik. Kemudian kalau gerak matahari, gerak bumi mengelilingi matahari, itu adalah gerak periodik yang lebih teratur karena dia waktunya lebih tetap. Dia selalu dalam 1 tahun itu selalu bergerak dari titik A kembali ke titik A lagi. Bulan mengelilingi bumi itu juga adalah gerak periodik. Nah, ini contoh-contoh gerak periodik. Nah, ada gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana itu adalah gerak periodik dengan keadaan yang lebih khusus. Keadaan yang khusus itu adalah gaya yang bekerja pada benda itu sebanding dengan posisi benda relatif terhadap posisi kesetimbangannya. Dan gaya selalu mengarah ke posisi kesetimbangan. Gaya selalu mengarah ke posisi kesetimbangan. Ini disebut sebagai gerak harmonik sederhana. Contoh gerak harmonik sederhana itu adalah keadaan yang seperti berikut. Kalau kita misalkan mempunyai pegas, pegas ini kita letakkan secara horizontal. Di ujung pegas ini kita letakkan benda bermassa M. Benda ini menempel di katakanlah lantai atau di meja, nempel di meja. Dan gaya gesekan antara benda ini dengan meja dianggap sama dengan 0. Gaya gesekan antara benda dengan meja dianggap sama dengan 0. Kemudian, kalau misalkan benda ini tanpa dipengaruhi apa-apa, sebenarnya benda itu posisi semula akan seperti gambar B.
gambar yang bagian B. Tapi kalau mungkin ada seseorang menarik benda ini sejauh X seperti gambar A. Jadi ada orang menarik benda M sejauh X sehingga menjadi seperti gambar A. Dan kemudian dari posisi gambar A ini, dari posisi gambar A, orang tersebut melepaskan gaya tarikannya. Orang melepaskan gaya tarikannya. Nah, tepat setelah orang melepaskan gaya tarikannya, maka benda itu akan bergerak ke kiri sehingga menjadi seperti keadaan gambar B. Menjadi keadaan gambar B. Kemudian setelah itu akan kembali bergerak seperti keadaan gambar C. Jadi setelah di posisi titik setimbang, dia masih akan terus bergerak ke kiri. Setelah di seperti keadaan gambar C, mencapai harga tertentu, yang harga tertentunya ini nanti akan sejauh sama dengan X seperti gambar A. Hanya X-nya kalau di gambar A ini ke kanan, kalau di C nanti dia akan sejauh ke kiri, sejauh X yang ke kiri. Nah, setelah itu benda akan kembali ke kanan seperti gambar B dan nanti akan kembali ke seperti gambar A, setelah itu ke gambar B, setelah itu ke C, gitu. Jadi gerakannya selalu periodik kanan kiri tersebut. Dan ini kalau Anda perhatikan, tadi kan ada definisi kalau gerak harmonik sederhana itu kan gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi benda relatif terhadap kesetimbangannya. Nah, di sini benda ini tepat pada saat dilepas dari keadaan yang pertama tadi, dia kan sebenarnya mendapatkan gaya ke kiri. Gaya ini adalah berupa gaya yang kita peroleh dari hukum Hooke. F kan sama dengan min Kx, rumus aslinya gitu. F sama dengan min Kx. Jadi dia akan mendapatkan gaya ke kiri, yang besarnya gaya itu dirumuskan F sama dengan Kx. Jadi dia mendapatkan gaya F sama dengan Kx yang arahnya ke kiri. Nanti di sini berarti gayanya itu sebanding dengan X. Gayanya sebanding dengan X. X itu jarak, ya nih, jarak benda ke posisi kesetimbangannya. Sehingga kalau benda itu berada di posisi B, X-nya sama dengan 0, maka F-nya juga akan sama dengan 0. Kalau benda di posisi A, seperti ini, X-nya itu berada di kanan, X-nya itu berada pada jarak yang paling maksimal, yang paling panjang, maka F-nya juga nanti akan F maksimal yang ke arah kiri. F maksimal ke arah kiri. Dan nanti misalkan di titik C ini X-nya adalah X maksimal yang di kiri, maka dia akan mendapatkan gaya ke kanan dengan gaya yang paling maksimal, yang harganya juga Kx tetapi arahnya ke kanan. Kalau yang A Kx tapi arahnya ke kiri, kalau yang C Kx tapi arahnya ke kanan. Kalau yang di sini, ingat yang di B itu 0. Kalau antara A dan B, jadi ini kan bergerak dari maksimal ke 0, nah kalau di antara itu berarti nanti rumusnya F sama dengan Kx. Sehingga dari ini tadi, gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi benda relatif terhadap posisi kesetimbangannya. Nah, ini dimaksudkan kalau dalam gerak yang ini, gerak harmonik sederhana yang untuk pegas ini adalah seperti yang saya gambarkan. Jadi keadaan syarat ini sudah dipenuhi oleh gerak yang seperti ini. Jadi ini bisa dianggap sebagai gerak harmonik sederhana. Kemudian syarat yang kedua tadi, gaya selalu mengarah ke posisi kesetimbangan. Kalau yang A ini besarnya gaya kan sebanding dengan ini tadi, posisi benda relatif terhadap posisi kesetimbangan. Yang dalam hal ini berarti F itu sebanding dengan X. Ya. Di sini F sebanding dengan X. Nilai F sebanding dengan X. Ya.
Kemudian kalau syarat yang kedua, gaya selalu mengarah ke posisi kesetimbangan. Gaya mengarah ke posisi kesetimbangan, itu maksudnya ketika benda di sini, gaya mengarah ke kiri, kesetimbangan di tengah, ya, berarti ini memenuhi gaya mengarah ke posisi kesetimbangan. Kemudian ketika di sini yang C, ini gaya mengarah ke kanan, ini juga mengarah ke posisi kesetimbangan. Ketika di pas titik kesetimbangan, ini F sama dengan 0. Berarti tidak mengarah ke mana-mana. Karena pas di posisi kesetimbangannya. Sehingga dua syarat ini untuk syarat gerak harmonik sederhana, ini gerak harmonik sederhana yang disyaratkan seperti ini, pada sistem yang ini sudah terpenuhi semua, sehingga ini adalah contoh dari gerak harmonik sederhana. Jadi inilah gambaran gerak harmonis sederhana yang akan kita pelajari pertama. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Belum ada, Pak. Ya. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan. Gerak harmonik sederhana, karena gambarannya yang seperti tadi saya ceritakan, maka kalau digambarkan secara grafik itu artinya kalau misalkan kita mempunyai sumbu yang vertikal ini adalah sumbu X, sedangkan yang sumbu horizontal ini adalah sumbu T, gitu. Jadi X versus T. Kemudian benda yang bergerak itu tadi mengikuti gambar merah ini. Jadi gambaran M, benda yang bergerak itu mengikuti gambar merah tadi. Maka ini adalah gambaran keseluruhan dari gerak harmonis sederhana. Jadi dia di posisi ini dan turun, naik, turun, naik, turun. Nah, secara umum gerak harmonis sederhana itu mengikuti gerak yang disebut sebagai sinusoidal. Sinusoidal seperti ini. Perumusannya secara umum X sama dengan A cos omega T plus delta. Jadi perumusnya X sama dengan A cos omega T plus delta. A ini adalah amplitudo, maaf dari X dulu. X ini berarti posisi ini ya, naik turun ini. Kalau T ini yang ke sumbu mendatar. Kemudian kalau A itu amplitudo itu berarti jarak dari ini, dari sini ke sana. Nah, ini ke sini itu amplitudo, ini yang positif. Ini kalau cos itu kan nilainya dari min 1 sampai dengan plus 1. Jadi ini plus 1 di sini min 1 secara umum. Ya. Kemudian ada juga cos itu berharga 0. Jadi kalau cos 0 kan berarti di sini. Sehingga kalau cosnya itu 1, X itu sama dengan A. Kalau cosnya sama dengan min 1, X sama dengan min A. Kalau cosnya sama dengan 0, nanti X-nya akan sama dengan 0. Nah, ini kalau Anda perhatikan, persamaannya seperti ini, X itu disebut pergeseran partikel dari titik setimbangnya. Jadi yang ini tadi, yang kalau gambaran ini tadi ya, yang X itu kan ini, ke kanan kiri, yang ini ditunjukkan oleh ini tadi X-nya. Nah ini, kembali ke sini, rumusnya ini, X pergeseran partikel dari titik setimbang, A amplitudo, ini fasa, ini simpangan amplitudo itu simpangan maksimum. Ini frekuensi sudut atau omega, ini sudut fasa. Kemudian ada ini periode itu waktu
yang diperlukan untuk bergetar satu siklus penuh. Jadi dari titik ini ke sini itu periode. Waktu yang diperlukan untuk bergetar satu siklus penuh. Periode T itu dirumuskan sama dengan 2pi dibagi omega. T sama dengan 2pi dibagi omega. Omega itu kecepatan sudut, frekuensi sudut, seperti ini. Dan ada frekuensi, jumlah getaran yang dilakukan selama satu periode. Ya, F sama dengan seperti T atau ini seperti ini. Omega itu sama dengan 2pi F sama dengan 2pi per T. Nah, Anda perhatikan persamaan gerak harmonik sederhana seperti ini, Anda pahami sendiri dulu di rumah, ya. Oh ya, Anda perhatikan ini ada yang disebut sebagai delta atau sudut fasa, Ini untuk menunjukkan, ini delta itu kan sebenarnya di sini. Kalau misalkan delta ini sama dengan nol, maka ini getaran ini pas X sama dengan A itu akan dimulai ini. Ini kan di titik T sama dengan 0 ya. Di T sama dengan 0 itu nanti akan berakibat X sama dengan A. Kalau delta sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, ini kan akan menggeser ke sini gitu. Jadi A-nya akan bergeser ke sini. Tapi kalau delta berharga tertentu ya, ini nanti kalau kamu bisa semakin ke kiri. Jadi delta itu menentukan posisi awal yang X sama dengan A itu berada di sebelah mana. Ini kan X sama dengan A, kalau ini punya harga delta, ini akan berakibat sejauh ini. Bisa dipahami maksud delta ini? Nah, kalau secara keseluruhan juga ada yang ditanyakan keseluruhan perumusan gerak harmonis sederhana. Helda Yuwana, paham ini? Paham, Bapak. Ya. Gianca Nasya, paham? Paham, Pak. Oke, lanjut. Ini tadi ada rumus X, itu pergeseran partikel dari titik setimbangnya. Maka nanti ada kecepatan. Kecepatan itu secara umum rumusnya V sama dengan dx per dt. Maka karena X sudah tahu rumusnya yang seperti ini tadi, maka karena V itu secara umum rumusnya V sama dengan dx per dt, kita bisa dapatkan X substitusikan ke sini, ketemu T sama dengan ini. Dengan turunan biasa. Ya. Kemudian percepatan itu A sama dengan dv per dt, maka tinggal kita masukkan, ketemu seperti ini. Kemudian karena A cos omega T ini itu sama dengan X, ya, maka A itu kita bisa tulis juga sama dengan min omega kuadrat kalikan X. Kemudian kita mengenal ada Vm, itu maksudnya kecepatan maksimum. Vm itu berarti sama dengan omega kalikan A. Jadi ini omega kalikan A itu adalah kecepatan maksimum. Ya. Kemudian kalau AM itu sama dengan omega kuadrat kalikan A. Omega kuadrat kali A ini percepatan maksimum. Nah, ini gambaran dari ini, kalau X versus fungsi T seperti ini, kalau V fungsi T seperti ini, kalau A fungsi T adalah seperti ini. Yang selanjutnya silahkan dibaca-baca lagi dulu materi saya ini.
Ya. Setelah ini di bagian ini getaran ini kita mempelajari kecepatan dan percepatan, ini silakan dipahami ya maksudnya. Kemudian ada getaran massa pada bekas, ya. Ini mengacu hukum Hooke, seperti ini silakan dipahami. Ya. Kemudian ada energi, ya. Jadi ada energi getaran selaras sederhana atau getaran harmonik sederhana tadi. Tadi kan punya percepatan, punya kecepatan, nah ternyata juga punya energi, ada energi kinetik, ada energi potensial, silahkan dibaca-baca juga. Kemudian ada bandul sederhana, dan seterusnya. Untuk waktu yang masih tersisa, silahkan dibaca-baca sendiri sampai dengan akhir bab getaran ini. Yang ini tidak usah jadi materi saja, ini agak rumit ya, tidak usah. Nanti terus ada getaran teredam, apa itu? Silakan dibaca-baca, dan besok di pertemuan selanjutnya saya tinggal menjelaskan secara sekilas, kemudian saya lanjutkan ke gerak gelombang, dan mungkin nanti saya sampaikan lagi satu materi tentang termodinamika. Termodinamika saya sampaikan secara garis besar saja. Demikian untuk pertemuan pada sore hari ini. Ya. Kemudian saya mengingatkan, apa sudah absen semua? Sudah, Pak. Ya, jangan lupa absen ya, pokoknya. Silakan absen. Materi hari ini saya akhiri, cukup sekian. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.